Halo Sobat Coding, selamat datang kembali di Ruang Coding. Hari ini kita bakal kupas tuntas salah satu penemuan paling penting dalam sejarah manusia. Pernah kepikiran gak sih, apa itu sebenarnya komputer dan gimana ceritanya mesin raksasa yang dulu gedenya seruangan sekarang bisa pas banget di genggaman tangan kita? Yuk kita telusuri bareng-bareng perjalanannya. Oke, buat ngerti intinya, kita harus mundur jauh ke belakang, ke akarnya. Semuanya itu berawal dari satu kata Latin yang sederhana, computare, artinya menghitung. Betul, jadi sebelum ada game canggih atau medsos, tujuan utama komputer ya cuma itu, bantu manusia ngitung. Kebutuhan buat ngitung lebih cepat dan lebih akurat inilah yang jadi percikan api buat semua revolusi teknologi yang kita nikmatin sekarang. Nah, dari kebutuhan itu muncullah seorang visioner bernama Charles Babbage. Coba bayangin deh, seorang matematikawan super jenius di abad ke-19 yang frustrasi banget ngelihat tabel matematika itu banyak salahnya karena human error. Tiap kali ngelihat ada yang salah hitung, dia pasti mikir, pasti ada cara yang lebih baik. Nah, rasa frustrasinya inilah yang melahirkan ide gila untuk bikin mesin hitung otomatis, sebuah konsep yang jadi fondasi semua komputer modern. Jadi, gimana sih komputer itu berpikir? Sebenarnya, prosesnya bisa kita pecah jadi 4 langkah simpel. Pertama, ada input. Ini pas kita kasih data ke komputer, entah itu ngetik di keyboard atau klik mouse. Terus, ada tahap proses. Disinilah otak komputer bekerja keras ngolah data tadi. Begitu selesai, hasilnya jadi output yang kita lihat di layar. Terakhir, biar datanya nggak hilang, semuanya disimpan di storage. Input, proses, output, storage. Siklus sederhana inilah jantung dari semua kerja komputer. Tapi yang namanya komputer itu bukan cuma soal mesinnya aja loh. Ada 3 elemen penting yang nggak bisa dipisahin. Pertama, hardware atau perangkat keras. Ini bagian fisik yang bisa kita pegang. Kedua, software atau perangkat lunak. Ini program-programnya, semacam jiwanya gitu. Dan yang paling penting, brainware, yaitu kita, penggunanya. Tanpa salah satunya, sistem ini nggak bakal jalan. Yuk kita beda dikit soal hardware. Anggap aja ini kayak tubuh manusia. CPU itu otaknya yang mikir semuanya. Terus RAM itu memori jangka pendeknya, tempat nyimpen apa yang lagi dikerjain saat itu. Nah, monitor dan keyboard itu ibarat mata dan tangannya. Semua komponen fisik ini kerja bareng buat ngebentuk badan si komputer. Nah, kalau tadi hardware itu badannya, software ini jiwanya. Software itu isinya perintah-perintah yang nggak kelihatan, yang nyuruh hardware harus ngapain. Coba bayangin, tanpa sistem operasi kayak Windows atau aplikasi kayak browser, komputer kita cuma bakal jadi kotak besi pajangan yang nggak bisa apa-apa. Oke, sekarang kita masuk ke bagian yang paling seru nih, perjalanan epik evolusi komputer. Jadi, perubahannya itu nggak pelan-pelan, tapi lewat 5 lompatan generasi yang benar-benar revolusioner. Setiap generasi ini ditandai sama satu terobosan teknologi kunci yang bikin komputer jadi makin kecil, makin cepat, dan makin canggih. Yuk kita telusuri satu persatu. Selamat datang di generasi pertama, eranya tabung vakum. Coba bayangin sebuah mesin yang saking gedenya sampai butuh satu ruangan khusus. Komputer kayak gini awalnya dibikin buat kebutuhan perang loh, misalnya buat ngitung lintasan peluru atau mecahin kode rahasia musuh. Dan segede apa sih maksudnya? Ini nih yang bikin melongo. ENIAC, salah satu komputer pertama itu, beratnya 30 ton. Itu kira-kira sama beratnya kayak 5 gajah dewasa digabungin. Mesin raksasa ini butuh 18.000 tabung vakum buat nyala. Yang bikin dia bukan cuma gede, tapi juga panas banget dan super boros listrik. Terus, datanglah lompatan besar pertama, penemuan transistor. Bayangin aja, tabung vakum yang gede dan panas itu diganti sama transistor yang super kecil dan efisien. Hasilnya, komputer generasi kedua ukurannya jadi jauh lebih kecil, lebih cepat, dan lebih bisa diandalin. Yang paling penting, nggak perlu lagi ruangan segede anggar pesawat buat nyimpennya. Transistor emang hebat, tapi para insinyur masih mikir, kenapa harus masang transistor satu persatu? Nah, dari situ muncullah terobosan berikutnya, Integrated Circuit atau IC. Bayangin, alih-alih pakai banyak komponen terpisah, mereka berhasil masukin ratusan transistor ke dalam satu kepingan silikon kecil. Ini nggak cuma nyelesain masalah panas, tapi juga ngebuka jalan buat komputer yang lebih kecil, lebih kuat lagi. Dan inilah momen yang benar-benar mengubah dunia, mikroprosesor. Para insinyur berhasil memadatkan seluruh otak komputer ke dalam satu chip tunggal. Ini revolusi yang sesungguhnya. Tiba-tiba, komputer bukan lagi barang mewah buat perusahaan besar. Ukurannya menyusut, harganya anjlok, dan inilah yang melahirkan era PC atau komputer pribadi. Komputer di meja kita, laptop, bahkan cikal bakal internet, semuanya berkat chip kecil ini.
Dan itu membawa kita ke masa sekarang, generasi kelima. Era di mana chip di kantong kita isinya miliaran transistor. Era di mana layar HP kita bisa nampilin jutaan warna yang jernih banget. Dan yang paling keren, ini adalah era di mana kecerdasan buatan atau AI bukan lagi cuma di film fiksi ilmiah, tapi udah jadi bagian dari hidup kita sehari-hari. Coba deh, kita renungin sebentar. Kita udah beralih dari mesin seberat 30 ton yang cuma bisa ngitung satu-satu, sampai sekarang kekuatan pemrosesan yang jutaan kali lebih hebat ada di dalam smartphone di genggaman kita. Ini kemajuan yang benar-benar luar biasa kan? Dan ceritanya belum selesai, justru makin seru. Apa selanjutnya? Kita lagi ngeliat ke arah komputasi kuantum, yang menjanjikan kecepatan super buat mecahin masalah-masalah paling rumit di dunia. AI yang makin canggih, yang nggak cuma pinter tapi juga bisa belajar sendiri. Bahkan bentuk fisiknya pun terus berevolusi. Dengan adanya PC lipat dan modular, evolusinya terus berjalan. Semua kemajuan ini akhirnya membawa kita ke satu pertanyaan besar. Kira-kira inovasi gila apa lagi ya yang bakal datang? Menurut kamu, gimana komputer bakal mengubah hidup kita 10 tahun dari sekarang? Coba deh tulis prediksimu di kolom komentar. Makasih banyak udah ngikutin perjalanan luar biasa ini bareng kami di Ruang Coding. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya.